Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apakah hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sudah memiliki rencana? Nah, kita tentu sering membuat rencana di dalam hidup kita. Mau itu rencana dengan jangka pendek ataupun itu rencana dengan jangka panjang. Nah, kenapa sih kita sering membuat rencana-rencana di dalam hidup kita? Karena rencana-rencana itu membuat kita menjadi lebih tertata, menjadi lebih rapih, sehingga mungkin kita tidak akan melupakan hal-hal yang penting dan juga hal-hal yang kecil. Nah, rencana setiap orang tentu memiliki persepsinya tersendiri. Ada yang merasa bahwa rencananya sudah sangat matang dan juga sangat sempurna, tetapi ada juga yang merasa bahwa rencananya masih belum terlalu sempurna. Nah, di dalam rencana-rencana kita itu ternyata seringkali masih ada beberapa celah. Maka sebelum kita lanjut, mari bersama kita membaca dari Amsal 19 ayat yang ke-20 sampai 23. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ayat-ayat dalam bacaan tadi dihubungkan oleh kata-kata kunci yang menunjukkan pentingnya umat Allah mencari hikmat dan mengakui kedaulatan rencana Allah. Di bacaan tadi pula, pada ayat yang ke-20, kata dalam bahasa Ibrani Esa diterjemahkan sebagai nasihat. Namun di ayat yang ke-21, kata yang sama itu diterjemahkan sebagai keputusan. Kedua pemakaian ini benar, tetapi pengulangan kata tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kedua ayat. Dengan kata lain, seseorang yang mendengarkan nasihat adalah bijak, tetapi keputusan dan rencana Allah tetap di atas rencana orang bijak. Sebagaimana dinyatakan pada ayat ke-22, syarat untuk menerima hikmat tersebut adalah kesetiaan seseorang. Selanjutnya, orang bijak takut akan Allah dan bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Tetapi dari penjelasan ayat ini juga penting untuk diingat bahwa dalam kitab Amsal memberikan petunjuk hidup secara umum. Bahwa tidak ada jaminan bahwa orang yang hidup seperti itu akan kebal terhadap kesulitan. Ada seorang pria yang sedang asik melihat-lihat buku di sebuah perpustakaan yang terletak di lantai dasar sebuah pusat kegiatan masyarakat yang baru dibuka. Dan ketika dia sedang melihat-lihat buku, terdengar suara berdebam keras. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi, hingga berkali-kali. Seorang pegawai perpustakaan dengan wajah kesal menjelaskan kepada pengunjung perpustakaan bahwa tepat di atas perpustakaan tersebut terdapat arena angkat besi. Dan suara berdebam itu terdengar setiap kali seseorang menaruh barbel. Para arsitek dan desainer yang telah merancang dengan seksama berbagai aspek dari fasilitas mutakhir ini, tampaknya mereka lupa bahwa mereka telah menaruh perpustakaan di lokasi yang kurang tepat. Seharusnya mereka mempertimbangkan bahwa lokasi perpustakaan seharusnya jauh dari area yang banyak aktivitas. Nah, demikian pula di dalam kehidupan ini. Seringkali rencana-rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang telah kita siapkan. Kita melewatkan berbagai pertimbangan penting. Kita tidak selalu memperhitungkan hal-hal yang tidak terduga. Perencanaan mungkin membantu kita terhindar dari masalah keuangan, masalah krisis, dan penyakit,
Tetapi strategi yang paling lengkap sekalipun tidak dapat melenyapkan semua persoalan dari hidup kita. Dan sungguh, kita itu hidup di dalam dunia yang dimana kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Dan kita dapat menemukan keseimbangan antara menyiapkan masa depan dengan bijaksana dan menanggapi berbagai kesulitan yang sedang kita alami. Nah, seringkali Allah memiliki maksud untuk setiap persoalan yang Dia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Allah mungkin menggunakan kesulitan yang ada untuk membangun diri kita, membuat kita semakin lebih dewasa dan memproses kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan tentunya Dia ingin agar kita lebih dekat kepadanya. Maka Alkitab mengingatkan kepada kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Ketika kita menyerahkan seluruh cita-cita dan harapan akan masa depan kita kepada Tuhan, tentunya Dia akan menunjukkan kita apa yang ingin Tuhan capai di dalam dan juga melalui diri kita. Semoga melalui firman ini kita dimampukan untuk melakukannya. Selamat pagi, selamat menjalani hari, Tuhan memberkati. Amin.